Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Bunyinya itu saya tulis itu. Ambillah anakmu yang tunggal. Nah, jadi perintahnya di sini jelas. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ambillah anakmu yang tunggal. Kalau komplitnya, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Iska. Bawalah dia ke tanah Moria sebagai korban bakaran. Nah, ibu, bapak, yang harus kita garis bawahi perintah Allah itu adalah ambillah anakmu yang tunggal. Kalau Allah mengatakan anakmu yang tunggal, anak Ibrahim berapa? Satu. Saat itu. Ya, saat perintah itu satu. Allah itu maha ahli bahasa. Ambillah anakmu yang tunggal, satu. Andai kata anak sudah dua, perintahnya bukan tunggal. Nah, ada sulung atau bungsu. Kan gitu. Jadi Allah itu maha ahli bahasa. Tapi di sini penyelewengan, kecurangan dalam Alkitab. Waktu sebagian anaknya Ibrahim itu diletakkan di Hajar Ismail. Iya, iya. Sama masa penyapihan yang setelah Ishak lahir 2 tahun dan Iya. umur Ismail setelah 16 tahun. Tapi waktu pada penyembelihan itu tidak dicantumkan umurnya berapa ya Pak, ya, sehingga dipeliti sama orang Nasrani itu kan, yang dikorbankan itu Islam. Ya. Oke. Pertanyaannya umur, Bu, ya. Di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut umur. Kembali kepada 37:102. Itulah keterangan diberikan oleh Allah. Ketika anaknya itu berumur sanggup membantu orang tuanya, nah, berarti remaja. Nah, di Quran tidak disebut. Nah, ketika Ismail lahir umurnya Ibrahim berapa tidak disebut. Ketika Ishak lahir umurnya Ibrahim berapa tidak disebut. Ketika Ismail diperintah untuk disembelih tidak disebut. Alkitab disebut. Alkitab disebut. Nah, coba sekarang, nah, kembali ke fotokopi yang ada tanda panah lembar pertama. Fotokopi ada tanda panah. Bersikaplah yang teliti dan gunakan akal. Nah, ini. Alkitab, Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kalau di Al-Quran itu namanya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Di sini namanya seperti itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya. Jadi ini adalah nama kitab. Kalau Quran nama surat, gitu ya, nama surat. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Bunyinya itu saya tulis itu. Ambillah anakmu yang tunggal. Nah, jadi perintahnya di sini jelas. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ambillah anakmu yang tunggal. Kalau komplitnya, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Iska. Bawalah dia ke tanah Moria sebagai korban bakaran. Nah, ibu, bapak, yang harus kita garis bawahi perintah Allah itu adalah ambillah anakmu yang tunggal. Kalau Allah mengatakan anakmu yang tunggal, anak Ibrahim berapa? Satu. Saat itu. Ya, saat perintah itu satu. Allah itu maha ahli bahasa. Ambillah anakmu yang tunggal, satu. Andai kata anak sudah dua, perintahnya bukan tunggal. Nah, ada sulung atau bungsu. Kan gitu. Jadi Allah itu maha ahli bahasa. Tapi di sini penyelewengan, kecurangan dalam Alkitab. Wong anaknya dua kok bunyinya ambillah anakmu yang tunggal. Loh, dari mana kita bisa mengatakan anaknya dua? Di situ saya tulis bawahnya yang ada garis tepi dua itu, Bapak, Ibu. Setelahnya panah, ya dah. Nah, di bawahnya itu selanjutnya dari dua anak tersebut siapa yang lahir lebih dulu? Nah, kan gitu. Jadi gini cara memaknai, ambillah anakmu yang tunggal, gitu. Arti tunggal itu bagaimana? Apa? Anaknya baru satu. Kalau seandainya anaknya dua, yang tunggal itu yang mana? Yang pertama. Sekarang kita cari siapa anak yang lahir pertama. Oh, gitu ya. Di sini. Maka di situ diterangkan. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16.
Ibrahim berumur 86 tahun, Ismail lahir. Lalu Kejadian 21 ayat 5. Ibrahim berumur 100 tahun, Ishak lahir. Dulu mana ini? Lahirnya Ishak dan dulu Ismail. Nah, karena lahirnya dulu Ismail berarti anak barep itu siapa? Ismail. Anak tunggal siapa? Ismail. Tapi kenapa di sini kok diganti Ishak? Duh.